Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari berbagai problematika kehidupan kita sehari-hari melalui Al-Quran. Pada video kali ini kita hadirkan kembali Ustadz Dian untuk membahas sedikit pertanyaan ataupun sedikit fenomena saya yang tempo lalu pernah kami dialogkan terkait dengan dinul Islam. Nah, hari ini kita bahas kembali, hanya saja ini sedikit mendalam. Langsung saja kita sapa Ustadz Dian. Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, luar biasa. Ini langsung saja Ustadz Dian ya. Langsung ya. Terkait dengan ini kita flashback sedikit Ustadz Dian. Ya, bisa. Dengan ini video kita yang lalu terkait dengan dinul Islam. Pernah kita bahas kemarin tuh Ustadz Dian. Ya, benar. Bersama Ustadz Dian ini. Ya. Di surah, kalau nggak salah nih Ustadz ya, di surah Ali Imran ayat 83. Ya. Ya, kita flashback ya Ustadz ya. Nah, di situ kemarin itu di video yang lalu Ustadz pernah menjelaskan tentang ayat itu bahwa segala yang ada di langit dan bumi secara sukarela maupun terpaksa, begitu ya Ustadz ya, dia harus memilih Islam, begitu ya. Suka atau tidak harus Islam, gitu ya. Ya. Tau'an wa karhan. Betul, tau'an wa karhan, begitu kan. Secara terpaksa ataupun sukarela, ataupun sebaliknya nih ya. Iya. Mana yang benar? Saya pun agak sedikit lupa juga, sukarela ataupun terpaksa. Nah, keduanya lah begitu kan. Lantas ketika dia sudah tahu begitu kan, bahwasanya dia harus memilih Islam secara sukarela maupun terpaksa, tapi dia tetap mencari din selain Islam. Kan banyak tuh fenomena-fenomena yang bahkan saya sendiri pun pernah merasakan seperti itu. Kadang-kala kayaknya nih din yang ini kurang tepat ini, saya mencari din lagi selain Islam. Nah, itu bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, pemirsa jemaah dimanapun berada, insya Allah senantiasa rahmat Allah senantiasa bekerja kepada kita semua. Jadi kan di sana kemarin kita angkat Quran surat Al-Imran ayat 83. Iya, betul. Bahwa di sana suatu bukti bahwa alam saja, alam makro dan alam mikro itu sudah aslama, ya kan? Sudah berserah diri. Jadi kan harapannya dengan kita kembalinya untuk sedikit mau lebih dalam lah untuk mengenal din tadi kan. Karena kan seyogianya dan selayaknya din ini sudah menjadi akidah gitu. Bukti kita telah terhidayai dan mendapat nur dari Allah kan. Makanya saya akan angkat kelanjutannya di Quran surat yang sama Mas Ian, yaitu di Quran surat Al-Imran ayat 85. Jadi secara tanjil dia ini tanjil yang ke-28 secara tartibun nuzulnya. Secara sunnahnya khusus membahas tentang bab din ya. Tentang bab din. Iya, din itu sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui bahwa din itu adalah sistem, aturan, tatanan, pola, ya kan? Ya. Cara, kan gitu kan? Sudah pasti sistem yang ada di sisinya Allah, yang di Quran surat Al-Imran 19 dan yang di Al-Imran 83 itu sudah jelas semuanya sudah aslama. Jadi lebih lanjutnya lagi harusnya dengan yang sudah disampaikan 2 ayat sebelumnya, karena ini masih berkaitan dia. Makanya di Quran surat Al-Imran 85 itu diawali dengan waman ya. Waman. Ya, kalau saya teruskan dulu ayatnya, wa may yabtaghi ghairul islami dinah gitu kan. Seperti itu. Jadi di sana wawnya itu al-hurf ya kan, al-harf ya kan. Bentuknya atof.
yang kalau secara fungsi itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Hmm. Ayat sebelumnya ini berarti ayat 19 dan ayat 83. Berbicara khusus bab din. Oh, itu yang kita bahas kemarin iya, ya. Ada hubungannya. Iya, iya. Sebenarnya dari lafaz itu kan sebenarnya sudah terjawab sih kalau kita mau sedikit jeli memahami ilmu bahasa tadi kan. Oke. Contohnya ilmu nahwu dan sorob itu kan. Wawunya itu wawunya atof. Menghubungkan. Jadi menghubungkan di ayat sebelumnya. Artinya ini berkaitan gitu berkaitan. Dan man selanjutnya itu kan juga dia ayatnya istifham. Secara istifham. Al-harf ya kan, label kelas katanya itu istifham. Oke. Jadi di sana istifham itu kan ada pertanyaan dari Allah. Secara akar katanya istifham itu berasal dari akar katanya faham kan. Faha dan mim gitu kan. Harusnya dengan ini, dengan ayat sebelumnya yang sudah disampaikan, ayat 19 dan ayat 83, harusnya kita sudah paham gitu kan. Itu maksud Allah. Gitu disampaikan ayat itu harusnya kita sudah paham dong gitu kan. Harusnya ya. Tentang apa? Tentang din. Jadi din tadi tidak lagi lah diterjemahkan sebagai agama kan gitu kan. Secara umum memang iya, tapi setelah kita pelajari berdasarkan sejarah, berdasarkan ilmu bahasa, ternyata din itu sistem, tatanan, pola, cara ya kan. Harusnya kita hari ini paham dong. Paham artinya yuk kita gunakan sistem Islam, cara Islam, pola Islam untuk diri pribadi kan. Ujung tombaknya ini kan kita diri itu dulu kan. Karena Quran itu kan untuk manusia kan. Bagaimana manusia ini ketika dinuzulkan oleh Allah Quran itu khususnya tentang bab aturan, tatanan, pola cara, yuk kita harusnya paham gitu. Di awalnya itu harusnya sudah menjadi akidah kan gitu kan. Jadi di sana Allah sudah membuat suatu pertanyaan yang harapannya manusia itu sudah paham, ya kan? Waman ya bertagi gairul Islami dina gitu kan. Pertanyaannya dan siapa saja yang masih mencari din selain Islam gitu kan. Nah, itu dia. Kan itu kan? Iya betul. Kok sedih sekali kalau ayat ini tak paham. Berarti kalau tak paham dia masih mencari selain Islam kan. Selain Islam kan gitu kan. Harusnya jangan, harusnya Islam pakai gitu. Tapi kadang kala gitu kan, ada satu peristiwa atau momen lah gitu kan yang mengharuskan kita, ya untuk pribadi saya sendiri gitu kan, kayaknya jalan keluarnya harusnya seperti ini nih, kadang gitu tuh. Iya. Ada peristiwa yang seperti itu. Nah ini gimana? Artinya kalau memang dia paham sudah masuk ke dalam substansinya itu, dia tidak mencari yang lain. Kan itu. Begitu. Tetaplah dia memakai din Islam tadi. Sistem Islam tadi. Tatanan Islam, pola Islam, cara-cara Islam. Kan itu sebenarnya. Karena tak paham, kan ayatnya itu istifham itu kan. Iya. Karena tak paham, dia mencari. Harusnya paham. Makanya kenapa di ayat 85 ini sangat detail lagi, lebih dalam lagi, sudah paham? Sudah pahamkah apa belum gitu? Kalian itu sebagai manusia yang sudah aku nuzulkan ini din, yaitu Islam tadi. Sudah paham kan? Kalau sudah paham, ya pakailah. Jangan mencari din selain Islam. Kan seperti itu. Sebenarnya ayat itu sudah jelas sebenarnya. Kalau kita mau mempelajari ilmu bahasa tadi kan sudah terjawab sih sebenarnya. Tapi kan terkadang kita ajak untuk mencari atau belajar ilmu bahasa itu kan kadang masih banyak kendala, rintangan, dan itu disebabkan oleh dimensi dalam diri kita kan sebenarnya. Saya tak membahas di sana ya. Nanti itu nanti beda lagi babnya sebenarnya, dimensi tentang insan tadi kan. Baru lapas selanjutnya itu kan. Fala yu'bala minhu. Maka maka tidak akan pernah diterima darinya. Wow. Kan itu kan? Iya. Si dia tadi. Ya dia tadi siapa? Dia yang mencari selain Islam. Maka tidak akan diterima darinya apapun. Ya siapapun dia gitu kan. Hunya tadi mengarah si objek. Objek yang tidak memakai sistem aturan tatanan Islam tadi. Maka tidak akan pernah diterima oleh Allah dia. Baik ibadahnya, perilakunya,
ibadah-ibadah ini kan banyak ya, gitu kan. Iya. Tentang zakatnya, infaknya, apapun kebaikannya, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini tertolak semua begitu. Tertolak, senantiasa akan tertolak itu. Yu'bala itu kan juga al-fi'il mudhorik itu bentuknya kan. Fala yu'bala minhu. Ada proses di sana kan. Proses tidak diterimanya dari si dia tadi, yaitu berarti hunya ke objek. Berarti sasaran pokok yang dibicarakan, yaitu orangnya lah. Dia, ya hari ini kita lah gitu kan. Nanti kalau kita menuju ke sana, oh si dia, kayaknya kita suci kali ya. Enggak gitu lah ya kan. Karena Al-Quran itu diri ini kan. Ya kita introspeksi diri kita kan gitu kan. Sudah totalitaskah kita memakai aturan Islam, cara-cara Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan itu. Kalau nanti kita menunjuk hunya ke dia, ke sana, ke orang, kayaknya kita udah suci ya. Enggak seperti itu lah. Ya ke kita lah. Yuk kita introspeksi diri yuk gitu. Agar kita nanti jangan sempat seperti di ayat ini. Ditolak, tidak akan pernah dikabulkan itu. Yu'bala itu. Kata-kata kabul ya. Tidak dikabulkan, tidak diterima darinya, dari si dia tadi. Tentang apa? Ketika dia berbuat tidak sesuai dengan din Islam, ketika dia beribadah tidak sesuai din Islam, ketika dia berimpak, apapun ibadahnya yang itu tidak sesuai din Islam, maka itu tidak diterima oleh Allah. Wow. Kan ngeri kan? Ini fatal nih kayaknya. Ya fatal. Bahkan nanti, hari ini oke lah. Karena masih hidup di sini masih bisa kita berargumen. Tapi nanti di kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal, ya kan? Di kehidupan itu, kalau sudah Allah yang menjabarkan semua amal ibadah ini loh, nah kenapa kalian waktu dulu di dunia itu tidak memakai din Islam, kan gitu kan? Makanya ya tertolak semua. Ibarat kan kondisinya seperti di neraka lah, sama dengan kayak dimasukkan di neraka lah, menyesal ya, sudah tidak ada gunanya di sana kan. Iya. Kenapa dulu disampaikan, dinujulkan Al-Quran, kita tidak mau belajar Quran sehingga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan Quran. Quran itu kan satu di antara metode agar kita tahu bagaimana sistem cara-cara Islam itu semuanya sudah termaktub, sudah terkitab, sudah tertuliskan di Al-Quran. Kan seperti itu. Iya. Menyesal ya kan. Sebetulnya ketika kita melakukan apa ya, berupaya untuk mencari itu, artinya bukan menolak apa yang ada di dalam Al-Quran, hanya saja terkadang berbenturan dengan kultur yang ada di lingkungan kita, begitu kan? Iya. Karena kalau kita telitilah hari ini keadaan di lingkungan sekitar dekat kita, kan memang sedikit sekali sih orang yang mau mengaplikasikan sistem Islam ini tadi kan, aturan-aturan Islam dalam dirinya kan gitu kan. Betul. Jadi sudah pasti kita akan terkontaminasi kan. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi sekali. Kalau kita lanjut juga di ayat selanjutnya itu kan. Wa huwa fil akhirati minal khosirin itu. Dan dia nanti, dia itu orang yang di dalam kehidupannya tidak memakai sistem Islam, cara-cara Islam pula Islam. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khosirin. Orang-orang yang rugi ya. Nah, gitu. Bagaimana rugi? Iya. Waktu yang sudah dikasihkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Tapi dia tidak pergunakan dalam hidup kehidupannya itu memakai sistem aturan tatanan Islam seperti itu. Harusnya kalau ini sudah menjadi akidah sebenarnya. Harusnya itu kita orang beriman itu sudah cintanya amat sangat dengan aturan itu. Kalau emang kita sudah terhidayai dengan din ini, sudah jadi dalam diri kita, sudah jadi dalam akidah, itu beda aplikasinya. Orang yang terhidayai sama yang belum, gitu. Dia mampu mengaplikasikan sistem itu. Seperti itu. Karena orang yang terhidayai itu pasti akan cintanya kan lebih dari sana. Bukti cintanya itu dia mampu mewujudkan aplikasi. Pergunakan waktu-waktu dia itu dalam kehidupan dia itu memakai sistem cara-cara pola-pola Islam. Dalam kehidupan, kalau enggak rugi dia. Wafil akhirat. Ya mungkin hari ini dia di dunia iyalah masih bisa. Bahkan
Banyak hari ini orang yang tak percaya dengan kehidupan akhir. Iya sih. Beriman kepada yaumil akhir itu sama dengan beriman kepada Allah kan. Iya. Nah ini perbedaannya dengan beriman sama yang tak beriman kan seperti itu sebenarnya. Mereka seolah-olah pakai realita. Dia tidak percaya dengan adanya hari akhir kan. Iya. Seperti itu. Seakan-akan hidup selamanya begitu ya. Gitu. Misalnya. Padahal ayat ini jelas gitu. Sangat jelas sekali gitu. Di akhirat nanti. Berarti kondisi eskatologi nih setelah kehidupan akhirat. Kalau kita kembali lagi kepada din tadi, kalau seandainya lah tadi memang din lah itu ya, satu-satunya. Kalau begitu, din Islam ini bukan sebuah pilihan, begitu ya. Artinya ini harus menjadi sebuah keputusan, begitu ya. Keputusan? Keputusan yang mutlak gitu. Artinya satu-satunya gitu ya. Iya, kita punya konsekuensi kan, ketika mengambil seperti itu kan. Menuntut konsistensi kan di ayat sebelumnya kan seperti itu. Iya. Semua punya risiko. Terkadang kita tak siap dengan konsekuensi itu kan. Itu dia betul. Tak siap. Bahkan banyaklah gunjingan, banyak cemoohan seperti itu. Kita tak kuat. Terkadang itu dia. Saat ada satu peristiwa gitu kan, yang menuntut kita untuk menghindari itu. Sehingga akhirnya berupaya untuk mencari din, ataupun sistem, ataupun pola, ataupun aturan di luar Islam. Begitu. Ya kenapa kita orang tetangga kita, contohnya kita mau mengaplikasikan, itu kan satu ujian. Itu pura-pura beriman, sok mengaplikasikan yang bukan dari sebelumnya, contohnya aturan-aturan yang dari nenek moyang, ada istiadat contohnya kan. Ya. Ketika kita coba mau merevolusi diri kita, mau mengaplikasikan sistem aturan yang diberikan oleh Allah, pasti kan banyak ini hujatan, cemoohan kan. Bahkan kita dianggap lain, ya enggak apa-apa sih. Yang penting kita jangan menyakiti kan. Kalau kita disakiti, dicoma ya hal biasa, memang seperti itu kan. Sunahnya kan memang seperti itu. Jadi kan harusnya itu menjadi cambuk kita untuk lebih semangat kan. Ya kita positif aja kepada orang-orang yang terdekat. Bahkan kita doakan agar mereka lebih paham, lebih mengerti. Karena makna di istifham itu kan supaya kita paham kan. Iya. Allah itu memberikan supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita mengetahui tentang itu. Jadi sudah dipastikan di kehidupan yaumil akhir kalau hari ini kita tidak memakai sistemnya aturan tatanan Islam, yaitu tatanan yang di sisi Allah tadi, sudah pasti di sana kita nggak akan ketemu sama Allah. Ketemu sama siapa? Ya ketemu sama siapa ya waktu di dunia dia bersistem dengan siapa? Dengan ilah-ilah bahasanya, dengan andat-andat dan dengan yang lainnya selain daripada Allah. Harapannya kan dengan sistem ini kan kita bisa ketemu dengan Allah kan. Iya. Harapannya sih sebetulnya. Iya. Lantas kalau seandainya lah kita nih kan Ustadz, kita memang terpaksa untuk mengikuti sistem yang ini gitu. Iya. Ini gimana Ustadz? Ya sebenarnya dalam kalau satu contoh lah misalkan saya Ustadz Tau'an wa karhan, walaupun dengan suka dan terpaksa harus Islam sebenarnya. Di 83 kan gitu kan. Iya. Kenapa bumi saja bisa, alam makro dan alam mikro saja sudah, kalian kok tak mau? Ada apa di dalam diri kalian? Berarti tak kenal dengan diri kita hari ini kan. Alam makro itu, alam mikro ya kan. Samawat wal ard, langit dan bumi, mereka semua dalam keadaan tau'an wa karhan, suka ataupun terpaksa, mereka sudah Islam. Itu suatu bukti. Kok nggak nampak sih bukti yang diberikan oleh Allah sebegitu luasnya, begitu besarnya ya kan. Tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kok kita nggak pernah bisa mengambil nilai tarbiyah dari situ? Wow. Banyak dia. Berarti mata kita nggak mampu bekerja, hati, kolbu, telinga kan. Padahal sering dilihat ya. Padahal sering, tapi tak pernah memdaya gunakan nafs yang ada dalam diri kita kan seperti itu. Iya. Jadi makanya saya akan cover satu ayat lagi di surat yang sama, tapi di ayat Isra 2-nya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kalian tamatkan diri kalian sebelum Islam. Ini ayat familiar ini. Ini sering dibaca. Pertanyaan hari ini ayat adanya di Quran. Untuk siapa? Untuk kita yang mengaku Islam. Silakan mengaku. Soalnya hari ini kita sudah mendapat pengakuan dari Allah belum?
Aduh, Kan itu. Mengaku-ngaku ya boleh-boleh saja, silakan. diakui tidak gitu. Diakui tidak. Ya makanya jangan sampai falan tadi kan. Nah, fala yuqbal Malah yukbal. minhu. Jadi jangan sampai kita nanti tidak diterima apapun yang kita buat. Kan kita sebagai objek itu, minhunya itu kan. Iya. Nah, domir mutasil itu kan. Nah, orang yang ketiganya itu sebagai objek. Kita lah hari ini. Kita sebagai objek. Apakah hari ini kita sudah melakukan dalam gerakan ibadah-ibadah kita, perbuatan kita sudah sesuai dengan din Islam? Wow. Kalau nggak diterima. Gitu. Tapi Islam bukan identik dengan pakai kopiah dengan pakai ini, tidak ya. Terkadang kita juga nggak bisa meremehkan satu sisi atau orang ya. Bahkan bisa jadi dia sebagai pengendara ojek online ataupun tukang becak, tukang sapu di jalan, bisa jadi mereka pun sudah Islam ya kan. Dibanding seolah tampangnya kita kayak gini, padahal kita belum tentu juga kan. Artinya senantiasalah kita tetap mengevaluasi diri kan. Memperbaiki amal-amal kita, kan seperti itu, selalu terus. Agar amal kita itu terus senantiasa lebih perbaiki terus. Jangan pernah kita merasa bangga atau merasa puas dengan amal yang sudah kita lakukan. Terus cross check, terus apa diri kita ya? Wah. Benahi diri kita kan. Jadi agar tidak kita itu merasa sok suci kan gitu. Ini menjatuhkan mental saya nih Ustaz. Sebenarnya ayatnya kan seperti itu sebenarnya. Yuk, Iya. hari inilah selagi kan ruh itu belum terpisah dengan jasad, Allah masih ada punya nilai rahim di sana. Buatlah waktu kita yang tinggal sedikit ini ya kan. Berapa tahun lah usia kita di bumi ini. Pergunakan semaksimal mungkin agar kita nanti di sana diterima. Jangan sampai kita tidak dikabulkan. Wow. Ya kan gitu seperti itu. Jadi saya kira ayatnya di sana spesifiknya. Dengan 2 ayat sebelumnya secara tanjil. Ini tanjil yang ke-28 berarti tanjil yang ke-26 dan 27 hendaknya itu sudah paham sehingga di ayat Al-Imran 85 ini tanjil yang ke-28 harusnya kita sudah paham tentang din. Ya memang tidak mudah mengaplikasikan itu, bahkan sampai jangan kau tamatkan dirimu sebelum Islam kan itu. Nah, itu luar biasa itu penekanannya Ustaz. Iya. Ya berarti benar kan dengan kita merasa Islam, ya kan? Mengaku Islam, tapi substansinya terkadang kita belum diakui pula. Kan Ini gitu kan. aduh, Makanya itu sebagai wanti-wanti kan. Setiap Jumat itu, ya kan. iya betul. Para khotib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Suruh senantiasa kita jeli takwa kan. Takwalah. Selalu diingatkan terus itu. Agar apa? Jangan sampai kita mati dalam keadaan musyrik. Itu kan? Jangan sempat seperti itu. Harusnya kita mati itu dalam benar-benar keadaan Islam. Jangan sampai kau mati sebelum Islam. Jangan sampai kita mati nanti dalam keadaan kafir, kan seperti itu. Karena pasti tidak akan diterima oleh Allah ini. Tertolak semua. Iya, satu di antaranya supaya kita diterima dalam hidupnya, dalam hidup kita, pakailah din Islam untuk diri kita. Seperti itu. Karena semua akan yurja'un kepada Allah, kepada Al-Mardi. Semua akan rujuk, semua akan kembali. Samawat wal ard, semua akan kembali kepada Allah. Kan? Nah, jadi ini satu di antaranya. Sistem itu. Agar kita nanti di yaumil akhir tidak menjadi orang-orang yang khosirin. Menjadi orang-orang yang aflah. Kan? Jangan sempat kita nanti rugi. Artinya apa? Waktu yang sudah diberikan oleh Allah di muka bumi ini, kita sia-siakan terus. Rugi kita. Iya. Kalau nanti sudah di sana, nggak bisa main-main. Nggak ada lagi tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Seperti azab lah, neraka lah. Pasti akan kalau hari ini kondisi neraka itu, kondisi yang luar biasa lah. Satu kondisi lah. Saya kira itu sampai hari ini. Agar harapannya ayat ini mampulah merubah diri kita dan hendaknya kita sudah paham dan kita sudah mengetahui, yuk kita aplikasikan. Jangan sampai kita mati sebelum Islam. Seperti itu. Saya kira itu. Oke. Saya rasa jelas fenomena saya. Iya. Karena ini beranjak dari fenomena saya begitu kan. Iya. Wajar saja gitu. Kalau saya menilai kan seperti itu. Iya. Terkadang ada satu sisi yang seperti itu yang saya rasakan gitu, Ustaz. Jadi ketika mendengar tauan wakaran itu langsung pleng. Wih, ini pernah saya lakukan ini. Wah, begitu Ustaz. Jadi
dari dialog-dialog ini tadi kayaknya sudah Ya. jelas, Ustadz. Artinya ini saya nggak main-main lagi, Ustadz. Harus Harapannya betul-betul ya. nih, Ustadz. Iya. Wow. Ustadz, ada pesan? Saya kira udah cukup. Oke. Terima kasih Ustadz Ya. atas dialognya. Ya. Jadi lega saya Ustadz atas dialog-dialog tadi. Buat pemirsa, mungkin ini merupakan sebuah dialog yang luar biasa dengan Ustadz Dian yang sekiranya mampu merubah pola pikir kita yang tadinya kita sudah merasa Islam. Yuk, mari sama-sama kita evaluasi diri kita untuk mencari ataupun berusaha dan berupaya untuk menjadi sosok yang muslim. Itu saja barangkali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.